Warkom, kembali lagi di channel YouTube Warkom Bidik Misi KIPKA Unila bersama aku Reva Mei Kunadiri. Nah, kali ini aku mau bahas topik yang super penting buat kita semua, yaitu hal-hal yang bisa bikin KIP kuliah kamu dicabut. Untuk kamu sebagai penerima KIP kuliah, wajib tahu ada aturan ketat yang harus dijaga. Nah, kalau dilanggar, KIP kuliah kamu bisa langsung dicabut loh. Pertama, meninggal dunia. Kalau penerima KIP kuliah meninggal dunia, secara otomatis bantuan akan dihentikan. Ya jelas ya, karena kondisinya memang sudah nggak bisa dihindari lagi. Yang kedua, putus kuliah atau nggak lanjut pendidikan. Coba jujur deh, siapa di sini yang kadang suka bolos kuliah? Atau pernah kepikiran mau berhenti kuliah aja? Nah, hati-hati ya, kalau kamu sampai berhenti kuliah, otomatis KIP kuliah kamu bakal gugur. Jadi, sayang banget kan kalau kesempatan ini kebuang cuman gara-gara males atau nyerah di tengah jalan. Yang ketiga, pindah program studi atau pindah kampus. Nah, ini juga penting banget ya teman-teman. Jadi gini, kalau ada yang kepikiran mau pindah jurusan atau bahkan pindah universitas, hati-hati ya, kalau pindahnya tanpa alasan resmi atau tanpa izin dari Pusladdik, otomatis bantuan KIP kuliah kalian bisa langsung hangus. Kecuali nih, kalau memang kampusnya ditutup atau ada izin resmi yang jelas dari Pusladdik, baru ada pengecualian. Yang keempat, cuti akademik. Ada yang pernah kepikiran cuti kuliah? Kalau alasannya nggak jelas, bisa bahaya. Cuti yang dianggap aman dan tidak mengakibatkan penghentian KIP kuliah hanyalah cuti karena sakit atau alasan penting lainnya, dengan syarat sudah mendapat persetujuan resmi dari Pusladdik. Yang kelima, menolak menerima PIP Pendidikan Tinggi. Kalau mahasiswa sudah terdaftar sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi, tapi kemudian memilih untuk menolak atau tidak menerima bantuan tersebut, maka status penerimaannya otomatis dihentikan. Yang keenam, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Teman-teman, perlu diingat ya, kalau penerima KIP yang ternyata tersangkut kasus hukum, dan kasusnya sudah diputus di pengadilan dengan keputusan yang sah dan mengikat, maka otomatis hak KIP-nya akan dicabut. Jadi, kita semua sebagai penerima KIP harus benar-benar menjaga sikap dan tanggung jawab, bukan cuma di kampus, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Teman-teman, aturan KIP juga tegas banget soal hal ini. Kalau sampai terbukti ikut kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945, ya sudah, otomatis KIP kuliah dicabut. Misalnya, ikut organisasi terlarang, apalagi yang anti Pancasila. Jadi, jangan sampai deh coba-coba ke arah situ, karena sekali terbukti KIP langsung selesai. Yang ke-8, prestasi akademik jeblok. Guys, ini topik sensitif nih, IPK. Salah satu hal yang menjadi tantangan bagi mahasiswa penerima KIP kuliah adalah menjaga indeks prestasi kumulatif atau IPK. Sesuai aturan, IPK minimal yang harus dipertahankan adalah 2,75. Nah, kalau IPK turun ke rentang 2,0 sampai 2,60, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dalam waktu 2 semester. Tapi, kalau dalam 2 semester tersebut IPK tidak juga meningkat, maka beasiswa KIP bisa dicabut. Lebih serius lagi, kalau IPK langsung jatuh di bawah 2,0, beasiswa akan otomatis dihentikan tanpa ada toleransi. Karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk menjaga konsistensi belajar. Jangan sampai perjuangan yang sudah kita lalui untuk mendapatkan KIP hilang begitu saja hanya karena kelalaian. Ingat, IPK bukan sekedar angka, tetapi juga bentuk tanggung jawab kita sebagai penerima bantuan. Kesembilan, tidak lagi menjadi prioritas sasaran. Teman-teman, penting banget untuk diketahui bahwa penerima KIP kuliah itu harus benar-benar memenuhi syarat, terutama dari segi ekonomi. Jadi, kalau di tengah jalan kondisi keluarga sudah jauh lebih mampu, maka otomatis bantuan KIP kuliah akan dicabut. Kenapa begitu? Karena prinsip KIP adalah membantu mahasiswa yang memang membutuhkan. Jadi, kalau kondisi ekonominya berubah menjadi lebih mapan, artinya sudah ada mahasiswa lain yang lebih layak untuk mendapatkan kesempatan itu. Makanya, penerima KIP harus selalu menjaga integritas dan dengan melaporkan kondisi sebenarnya, biar bantuan tepat sasaran. Intinya,
Intinya, aturan ini bukan untuk membatasi, tetapi untuk memastikan penerima KIP benar-benar aktif, berprestasi, dan bisa jadi mahasiswa teladan. Nah, itu dia penjelasan tentang hal-hal yang bisa bikin KIP kuliah kamu dicabut, plus kewajiban tambahan sebagai penerima KIP di Unila. Intinya, ayo sama-sama kita menjaga IPK, serius kuliah, aktif ikut kegiatan, dan patuhi semua aturan. Aku pengen tahu di antara kewajiban tadi, mana yang menurut kalian paling berat dijalani? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa sharing bareng. Jangan lupa like, comment, and share ke teman kalian sesama penerima KIP. Dan jangan lupa subscribe YouTube Forum Bidik Misi KIPK Unila agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. See you!